السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapat keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah dan Maha Ghafur. Alhamdulillah atas limpahan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan semangat dan keinginan untuk terus mengabdi kepada Allah. Semoga semua amal baik ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala kekhilafan, kekurangan, kealfaan dan dosa-dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya dicurahkan oleh Allah kepada panutan kita, uswatun hasanah bagi kita semua, baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kami bisa hadir untuk melanjutkan kajian kitab Jurmiyah, sebuah kitab yang berada pada Pannahu yang sangat terkenal di kalangan pondok-pondok pesantren. Dan kali ini kita akan masuki bagian yang keempat, yaitu pasal Al-Mu'rabatu. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah supaya kita mendapat keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah, summa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, syai'ulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Baik kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, bagian yang keempat ini akan kita mulai dari pasal Al-Mu'rabatu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun Al-Mu'rabatu. Faslun utawi ayhada faslun utawi iki kula pasal swiji Al-Mu'rabatu, pirang-pirang perkara kang dan i'rabi. Al-mu'rabatu te pirang-pirang perkara kang dan tetenggeri atau perkara kang dan i'rabi iku kismani kabagi rong bagian. Kismun utawi sabagian iku i'rabu dan i'rabi apa kismun bil harakati kelan pirang-pirang harakat, wa kismun dan uti sebagian iku i'rabu dan i'rabi apa kismun bil huruf iklan pirang-pirang huruf.
kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada. Pasal al-mu'rabatu itu sebetulnya sebuah pasal yang menyimpulkan dari pembahasan sebelumnya. Dari pembahasan sebelumnya tentang i'rab dan tentang ma'rifati alamatil i'rab bisa disimpulkan bahwa kalimat-kalimat atau perkara-perkara tersebut secara garis besar ditinjau dari alamat terbagi dua bagian. Ada kelompok yang alamat i'rabnya menggunakan harokat dan ada kelompok-kelompok yang i'rabnya dengan menggunakan alamat-alamat huruf. Jadi pasal ini hanya menyimpulkan bahwa dari yang sudah dibahas itu ada yang i'rabnya dengan harokat, alamat i'rabnya dengan harokat, dan ada yang i'rabnya menggunakan huruf. Nah, lalu kemudian Kiai Musannif menjelaskan satu persatu dari hal-hal yang i'rabnya dengan harokat atau tanda i'rabnya dengan harokat. Walladzi mangka utawi perkara yu'rabu kang dan i'rabi apa ladzi bil harakati klan pirang-pirang harokat iku arba'atu anwa'in papat pirang-pirang macam. Al ismul mufradu swiji ism mufrad wa jam'ut taksiri lan jama' taksir wa jam'ul muannatsi salimu lan jama' muannas salim wal fi'lul mudhari'u lan fi'l mudhari' alladzi lam yattasil kang ora ketemu bi akhirih klan akhiri mudhari' apa syai'un suwiji-wiji. Kiai Musannif yang pertama menyebutkan hal-hal yang i'rabnya dengan menggunakan ciri harokat, berupa harokat itu ada 4 macam. Yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang bukan tasniyah, bukan jama', bukan menyerupai tasniyah jama' dan bukan termasuk asmaul khamsah. Itu kalau di i'rabi baik i'rab rafa, nasab maupun khafad semuanya pakai harokat. Yang kedua jama' taksir. Jama' taksir adalah ma taghayyara an bina'i mufradihi, yaitu perkara yang berubah dari bentuk mufradnya. Baik perubahan itu dengan biziyadah, dengan ada tambahan huruf, ada juga yang biziyadah ma'al harakat, dengan ditambah huruf dengan ayat dan juga harokatnya. Ada yang bin naqas dengan cara dikurangi, naqas mal harakat dan sebagainya. Nah, jama' taksir ini i'rabnya, alamat i'rabnya juga pakai harokat sebagaimana isim mufrad. Kemudian yang ketiga yang i'rabnya pakai harokat adalah jama' muannas salim, yaitu jama' yang menjelaskan kumpulan wanita. Dan yang keempat adalah fi'il mudhari' alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un, yaitu fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu dengan apapun. Itu termasuk yang alamat i'rabnya pakai harokat. Baik, kita buktikan. Wa kulluha utawi sakabehane kang papat iku turfa'u dirofa'aken apa kulluha bi dhammati klan dhammah wa tunsabu lan dinasabaken kulluha bil fathati klan fathah wa tuhfadulan dijarkeun dikhafatkeun apa kulluha bil kasrati klan kasrah wa tujazzamu lan dijazamaken apa kulluha bis sukuni klan sukun.
Kita lihat saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, kesemua yang tadi disebutkan yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan apapun, akhirnya kesemuanya itu diropakan pakai doma, dinasabkan pakai fathah, dikhafadkan pakai kasrah dan dijazmkan pakai sukun. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri bahwa yang dimaksud dengan doma, nasab, fathah, baik itu rofa dengan doma, nasab dengan fathah dan dijairkan oleh kasrah serta dijazmkan oleh sukun. Nah, kesemuanya itu yaitu doma, nasab, kemudian fathah, kemudian dijairkan dengan kasrah, jazm pakai sukun. Semuanya adalah merupakan harokat, bukan huruf. Nah, kemudian di sini ada pengecualian. Ini pengecualian bukan dari sisi harokat atau hurufnya, tapi pengecualian dari alamatnya. Wa kharajalan kejabaan dalika saking makanan i'rab apa salah satu asya telu pirang-pirang perkara. Jam'ul muannas salim sujud jama' muannas salim. Dikecualikan dari i'rab yang tadi disebutkan, yaitu dirofakan pakai doma, dinasabkan fathah, dijairkan pakai kasrah dan asmaul khamsah, bukan apa namanya itu, dijamkan pakai sukun. Dikecualikan dari hal itu semua, pertama adalah jamak muannas salim, yang pertama yang dikecualikan adalah jam'ul muannas salimu, jamak muannas salim. Yunsabu iku dinasabkeun jamak muannas salim bil kasrati iklan kasrah, wal ismu lan isim alladzi la yansarifu kang ora nerima tanwin apa isim, yukhfadu kang dijairkeun isim bil fathati iklan fathah, wal fi'lul mudhari lan fi'il mudhari, al mu'talul akhir al mu'talu al-mu'talul akhir kang huruf elat akhirna, yujazamu kang dijazamkan apa fi'il mudhari mu'tal akhir bihat fi akhirih kelang ngabuang akhirnya fi'il mudhari. Di atas dijelaskan ya bahwa isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan apapun, maka kesemuanya itu diropakan pakai domah, dinasabkan pakai fathah, dijairkan pakai kasrah, dijazmkan pakai sukun. Dikecualikan dari alamat-alamat tersebut, yaitu 3 hal. Yang pertama adalah jamak muannas salim, itu dinasabkan pakai kasrah, bukan dinasabkannya pakai fathah. Jamak muannas salim ini dinasabkan pakai kasrah, sementara yang di atas
itu dinasabkannya pakai fathah. Kemudian yang kedua yang dikecualikan adalah isim yang tidak menerima tanwin, itu dijairkannya pakai fathah. Sementara keterangan di atasnya disebutkan bahwa isim-isim yang ada itu dikhafatkan menggunakan dikhafatkan dengan fathah, dengan menggunakan fathah. Sementara di atas itu dikhafatkan pakai kasrah. Kemudian pengecualian yang ketiga adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' mu'tal akhir ini dikecualikan dari tujazzamu bisukun. Ternyata fi'il mudhari' mu'tal akhir itu yujazzamu bihadfi akhirih, yaitu dijazamkan dengan cara membuang huruf akhirnya. Jadi saya simpulkan kembali dari keterangan di atas bahwa yang mu'rabnya dengan alamat harokat itu ada 4. Yang pertama adalah isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan apapun. Nah, keempat masalah ini itu diropakannya pakai domah. Kalau kita sambungkan dengan pengecualinya, diropakan pakai domah, dinasabkan pakai fathah, kecuali jama' muannas salim, di mana jama' muannas salim itu dinasabkannya pakai kasrah. Kemudian yang kedua, dijairkan pakai kasrah kecuali isim yang tidak menerima tanwin, al-ismul ladzi la yansarifu, itu dijairkannya pakai fathah. Di atas dijelaskan bahwa keempat tadi itu dijazamkan, tentu saja yang dimaksud dengan watu jamu bisukun itu adalah fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan apapun, itu dijazamkannya pakai sukun, kecuali fi'il mudhari mu'tal akhir di mana dijazamkannya dengan cara membuang huruf ilat. Huruf akhirnya itu huruf ilatnya. Kemudian yang kedua, walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu. Walladzi utawi perkara yu'rabu kang dan i'rabi apa ladzi bil hurufi kelan pirang-pirang huruf iku arba'atu papat. Atasniyatu suji sim tasniya wa jam'ul mudzakkar salim lan jam'ul mudzakkar salim wal asmaul khamsatu lan isim-isim kang 5 wal af'alul khamsatu lan fi'il kang fi'il kang 5 sama wahya utiapal khamsa iku yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Perkara yang di'irabi dengan alamat huruf itu 4 juga. Yang pertama adalah tasniyah, isim tasniyah. Yang kedua adalah
Yang pertama dari 4 perkara yang alamat i'rabnya pakai huruf adalah tasniyah, isim tasniyah, yaitu isim yang menunjukkan makna 2. Yang kedua jama' mudzakkar salim, 3 asmaul khamsah, dan yang keempat af'alul khamsah. Wa amma tasniyatu anapun uta isim tasniyah iku patur pa'u maka diropakan apa tasniyah bil alif iklan alif watun sabulan dinasabkan apa isim tasniyah wa tuhfadulan dijairkan apa isim tasniyah bil ya iklan ya. Isim tasniyah yaitu isim yang menunjukkan makna 2. Isim tasniyah diropakan pakai alif, dinasabkan dan dikhabarkan pakai iya. Nah, kita lihat bahwa alif dan iya itu merupakan huruf, bukan harokat. Wa amma jam'ul mudzakkar salim wa anapun jam' mudzakkar salim sementara jama' mudzakkar salim yaitu jama' yang menunjukkan kumpulan laki-laki iku payurfa'u mangka diropakeun jama' mudzakkar salim bil wawi iklan wau wa yunsabu lan dinasabkakeun wa yukhfadu lan dijairakeun apa bil ma iklan banyu. Wa ammal asmaul khamsatu adapun asma isim kang 5 patur pa'u mangka iku diropakeun asmaul khamsah patur pa'u diropakeun asmaul khamsah bil wawi iklan wau wa tunsabu diropakan pakai waw, dinasabkan pakai alif, dijairkan pakai iya. Sementara wa amal af'alul khamsatu anapun tepipil kang 5 patur mangka iku diropakan apa af'alul khamsah bin nun iklan nun wa tunsabu dinasabkan af'alul khamsah. Nah, kita lihat saudara-saudaraku, baik itu isim tasniyah, jama' mudzakkar salim, asmaul khamsah, af'alul khamsah yang alamat i'rabnya pakai huruf, kita bisa buktikan. Yang pertama isim tasniyah dirapaknya pakai alif. Alif ini huruf bukan harokat. Dinasabkan dan dijairkannya pakai iya. Nah, iya itu harokat bukan huruf. Nah, kemudian jama' mudzakkar salim diropakan pakai waw, dinasabkan, dijairkan pakai iya. Baik waw maupun iya semuanya adalah huruf. Kemudian asmaul khamsah juga diropakan pakai waw, dinasabkan pakai alif dan dijairkan pakai iya. Baik waw, alif maupun iya itu merupakan huruf, saudaraku, bukan harokat. Begitu juga dengan asmaul khamsah, di mana alamat-alamat rafa'nya pakai diropakan waw, dinasabkan alif, dijairkan iya, dan kita tahu bahwa waw, alif, iya itu merupakan huruf bukan harokat. Kemudian yang keempat yaitu af'alul khamsah itu diropakan pakai nun dan diropakan pakai nun, dinasabkan dan dijazamkannya dengan cara membuang huruf. Jadi diropakan pakai wawu, yaitu pakai nun, dinasabkan dan dijazamkannya dengan cara membuang nun. Ya, baik nun maupun membuang nun ini adalah sama-sama huruf.
Jadi sekali lagi kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, pasal ini hanya menyimpulkan keterangan berikutnya, dan secara garis besar sekali lagi dilihat dari alamat i'rab bahwa alamat i'rab itu ada dua, ada yang alamat i'rabnya pakai harokat dan ada yang alamat i'rabnya menggunakan huruf. Alamat i'rabnya pakai harokat yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari allati lam yattasil bi akhiri syai'un. Sementara yang alamat i'rabnya menggunakan huruf juga ada 4, yaitu isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah dan af'alul khamsah. Baiklah saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Anda bisa membaca terjemahannya yang ada di sini. Tetapi kami akan melanjutkan kajian kami dengan pasal berikutnya, ya, yaitu babul af'al. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali utawi iki kubab mertelaken pirang-pirang fi'il. Al af'alu te pirang-pirang fi'il iku salah satun ana telu. Madin siji fil madi, wa mudhari'un lan fil mudhari', wa amrun lan fil amar. Nahu daraba wa yadribu wa idrib. Saudaraku yang dimuliakan Allah, fi'il secara hakikat itu cuma ada 3, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Ini sesuai dengan keberadaan waktu, bahwa waktu itu juga ada 3, yaitu waktu yang sudah lewat, kemudian waktu yang sedang berlangsung, dan yang ketiga adalah waktu yang akan datang. Maka fi'il pun demikian. Karena fi'il itu adalah kalimat yang bermakna yang senantiasa mengikuti waktu di dalam keberadaannya. Karena fi'il ini menunjukkan sebuah kejadian atau sebuah pekerjaan. Dan setiap pekerjaan tentu akan terikat dengan waktu. Ada waktu yang sudah dilakukan, sedang dan akan dilakukan misalnya, atau sedang telah terjadi, sedang terjadi maupun akan terjadi. Nah, kembali lagi bahwa jumlah fi'il itu hanya 3. Pertama adalah fi'il madi, mudhari dan amar. Dari sisi makna atau dari sisi waktu, ketiganya sudah terikat. Dimana kalau madi itu menunjukkan fi'il yang sudah lewat, itu fi'il madi. Kemudian ada juga fi'il yang sedang berlangsung, namanya fi'il mudhari, dan fi'il yang akan datang atau yang merupakan sebuah perintah, itu merupakan fi'il amar. Nahu seumpamanya daraba yadribu darban, wa idrib. Fal madi mangkau te fil madi kumabtubuhul akhiri dibaca patah akhirnya abadan indal mutalawasi.
Yang pertama adalah fi'il madi. Secara bahasa, madi itu artinya terlewat. Fi'il madi artinya fi'il yang pekerjaannya sudah lewat. Jadi fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan pekerjaan yang sudah lewat. Itu namanya fi'il madi. Dan cara membaca fi'il madi, utamanya akhir dari fi'il madi adalah maftuhul akhiri. Fi'il madi itu dibaca patah akhirnya. Nah, bagaimana cara membaca fi'il madi? Di dalam jurmiyah ini hanya diberi petunjuk tentang akhirnya saja, di mana redaksinya adalah fal madi maftuhul akhiri abada. Ya, fi'il madi adalah fi'il yang maftuhul akhiri, ikut dibaca patah akhirnya abadan di dalam salawase. Jadi fi'il madi itu adalah fi'il yang selamanya dibaca patah. Ya, kayak nasara, qala, daraba, fataha. Yang kedua adalah fi'il amar. Dari sisi makna, fi'il amar itu adalah fi'il yang menunjukkan fi'il amar itu majzumun abada. Fi'il amar itu dijazamkan akhirnya selamanya. Amar sendiri secara bahasa itu artinya perintah. Jadi fi'il amar adalah fi'il yang menunjukkan perintah, dan membaca kalimat amarnya itu majzumun abada, dijazamkan selamanya. Kayak kita membuat fi'il amar misalnya dari jalasa, ya, duduk, maka ijlis, duduklah. Maka pesertanya dibaca jazm, ijlis. Jadi lapad sinnya itu dibaca jazm. Itulah fi'il amar. Kemudian yang ketiga adalah fi'il mudhari'. Fal mudhari'u mangkau te fi'il mudhari' iku ma perkara kana kang ana iku fi awalihi dina awalna fi'il mudhari'. Apa ihda zawaidi salah suci tambahan al arba'i kang papat. Allati rabbuha kang uti rapane af'al. Ulangi ya, mohon maaf. Wal mudhari'u te fil mudhari' iku ma perkara kana kang ana iku fi awalihi dalam kawitane mudhari'. Apa ihdaz zawaidi salah suci pirang-pirang tambahan al arba'i kang papat. Allati yajma'uha kang ngumpulaken ha ing arba'ah. Apa qauluka ucapan sila anna itu rupane anna itu. Wa huwa fil mudhari' marfu'un dibaca rafa fil mudhari' aidan halimali hatta yadkhula sehingga mancing alaihi ngatasi mudhari' apa nasibun amil kang nasabaken au jazimun atau amil kang jazamaken. Saya baca sekali lagi. Wal mudhari'u utai fil mudhari' iku ma perkara kana kang ana iku fi awalihi dina awal mudhari' apa ihdas zawaidi salah suwiji pirang-pirang tambahan al arba'i kang papat allati yajma'uha kang ngumpulaken ha ing
ihdaz zawaid apa qauluka ucapan sila rupane ana itu wa utawi ana itu iku marfuun dibaca rafa badan salawasna hatta yadkhula sehingga mancing alai ngatasi fi'il mudhari apa nasibun amil kang nasabaken au jazimun atau amil kang ngajazamaken. Fi'il mudhari adalah fi'il yang di awalnya ada salah satu huruf-huruf tambahan, yang mana huruf-huruf tambahan itu dikumpulkan di dalam ucapan ana itu. Ana itu terdiri dari 4 huruf. Yang pertama hamzah, nun, ya, dan ta. Itulah yang dimaksud dengan zawaidil arba. Jadi tambahan-tambahan yang 4 itu yang pertama adalah alif, nun, ya, dan juga ta. Jadi fi'il mudhari itu pasti ada huruf tambahan di awalnya. Kalau tidak berupa alif, pasti nun. Kalau tidak nun ya iya, kalau tidak iya ya ta. Ini keempat huruf ini. Keempat huruf ini yang dikumpulkan lafaz ana itu selalu berada di dalam awal fi'il mudhari. Misalnya kita akan membuat fi'il mudhari dari lafaz daraba. Lafaz daraba itu fi'il mudharinya yadribu, maka ya itu justru menunjukkan kayak misalnya daraba dimudharikan menjadi adribu. Nah itu nanti kalau bermaknanya aku sedang memukul. Kemudian kalau menggunakan nun, ana itu yang menggunakan nun misalnya nadribu, kami sedang memukul. Kalau tadribu, maka ini nadribu, kami memukul. Kalau yadribu, dia memukul. Kalau tadribu, kamu sedang memukul. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa fi'il mudhari itu dibaca akhirnya itu harus dibaca rafa selamanya. Selama tidak sampai kemasukan amil yang menasabkan maupun amil yang menjazmkan. Jadi fi'il mudhari itu akhirnya dibaca rafa sampai fi'il mudhari tadi kemasukan amil nawasib maupun amil. Nah, saudara-saudara sekalian, perlu diingat bahwa sebuah fi'il mudhari itu kalau mau dinasabkan dia harus kemasukan amil nawasibnya. Begitu juga kalau mau dijazmkan dia harus kemasukan amil nawasib maupun amil jawazim. Jadi fi'il mudhari enggak bisa nasab sendiri atau jazm sendiri, pasti ada amil yang menasabkan atau menjazmkan, tergantung. Nah, baik saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, kalau fi'il mudhari kemasukan amil nawasib, ya akhir mudhari harus dibaca nasab. Kita ambil contoh misalnya lafaz yadribu, ya, lafaz yadribu, lafaz yajlisu, lafaz yaktubu. Lafaz-lafaz tersebut apabila kemasukan amil nawasib, ya akhirnya dibaca jazm.
Misalnya kita ambil salah satu amil nawasib yang pertama adalah an atau lan. Kita ambil kalau sudah kemasukan amil nawasib, misalnya kemasukan an, maka fi'il mudhari tersebut harus dibaca nasab. Yadribu jadi ayyadriba. Misalnya yadribu kalau kemasukan an ayyadriba, yajlisu kemasukan an ayyajlisa, yaktubu kemasukan an ayyaktubu. Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, kita lanjutkan. Pannawasibu asyaratun. Pannawasibu mangkau te pirang-pirang amil nawasib iku asyaratun 10. Wahia uti asyarah iku an suji huruf an, walan lan lan, wa idzan lan idzan, wa kailan huruf kai, wala mukailan lam kai, wala mul juhudi lan lam juhud, wa hatta lan hatta, wal jawabu lan jawab bil fa iklan fa, wal wawi lan iklan wawu, wa au lan au. Amil nawasib artinya amil-amil yang tugasnya menasabkan. Kalau ditanya menasabkan apa, ya tentu saja menasabkan khusus fi'il mudhari. Itu jumlahnya ada 10. Yang pertama adalah an, lan, idzan, kai, lam juhud, hatta, kemudian jawab dengan fa, wawu dan au. Misalnya yadribu, ya. Kita ambil contoh dari tadi yang dari awal yadribu, maka ketika kemasukan yang 10 ini akhir yadribu yaitu huruf ba harus dibaca nasab. Ayyadriba, la yadriba, idzan yadriba, kai yadriba, likai yadriba, ulamil juhudi, liyadriba, hatta yadriba, fayadriba, wa yadriba, au yadriba, nah seperti itu. Jadi sekali lagi jangan salah, fi'il mudhari itu akhirnya selamanya dibaca rofa, kecuali kemasukan amil nawasib atau kemasukan amil jawazim. Kalau kemasukan amil nawasib akhirnya dibaca nasab. Kalau kemasukan amil jawazim yang akhirnya dibaca jazm. Ada amil nawasib, ada juga amil jawazim. Ini sama dengan amil nawasib, yaitu hanya bisa masuk pada fi'il mudhari, bisa digunakan dalam fi'il mudhari. Amil-amil jawazim adalah amil-amil yang juga tugasnya menjazmkan fi'il mudhari. Ini jumlahnya ada 18. Yang 18 itu ada yang menjazmkan satu fi'il mudhari,
ada yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Yang menjazmkan satu fi'il mudhari' di antaranya adalah lam, walamma, wa alam, wa alama, kemudian lam, walamma, wa alam, wa alamma, wa lamul amr, wa du'ai, lam du'a, la fil nahyi dalam nahi, wa du'ai lan dalam doa. Itu adalah huruf-huruf yang menjazmkan satu kalimat, satu fi'il mudhari' ini. Misalnya yadribu, kalau kemasukan lam, maka akhir dari huruf mudhari' tadi itu huruf ba dijazmkan. Yadribu. La yadriba. Lam, kalau la yadriba tadi di kemasukan amil nawasib. Kalau kemasukan amil jawazim, lam yadrib. Lam yadrib, lamma yadrib, wa alam yadrib, wa alama yadrib. Wa lamul amr. Nah, ini ngomong-ngomong tentang lam amar, ini tidak terlepas juga dari amar. Amar itu adalah perintah dari atasan ke bawah. Kemudian doa, lam doa artinya perintah dari bawah ke atas. Kalau Allah yang memerintahkan kepada kita, itu namanya lam amar. Misalnya kata Allah, li'af'al, maka itu adalah berupa perintah. Sementara kalau kita yang bicara, memohon kepada Allah, itu adalah lam doa namanya. Lam yadrib, lam yadriba, lam yadribu misalnya. Kemudian lamma yadrib. Yang ketiga alam yadrib, alamma yadrib. Kemudian contoh alam jawazim yang ketiga alam, alam nasrah misalnya. Alam ya'lam. Yang keempat alam ma ya'lam. Kemudian lam amar, lam doa. Kemudian lam amar, liyadrib, liyadrib. Yang berikutnya adalah la di dalam nahi dan doa. Ketika di dalam tolab itu ada amar dan doa, maka sesungguhnya di dalam la itu juga ada la nahi dan juga ada la doa. Nah, kalau tadi amar itu berasal dari tolab, tuntutan, maka la ini berasal dari larangan. Kalau larangan dari bawah, dari atas ke bawah, namanya nahi. Misalnya dari Allah ke makhluk, la tu'akhidna, misalnya, maka la doa itu adalah
harapan ya atau larangan dari bawah ke atas. Misalnya dari makhluk ke Allah. La tu'akhidna. Nah itu doa, namanya la doa. Baik, kembali saya ingatkan bahwa amil-amil jawazim yang 18 itu terbagi dua. Ada yang menjazmkan satu huruf, contohnya seperti lam, lama, alam, alamma, alamul amr. Kemudian doa dan la doa. Nah berikutnya kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, kita akan masuki amil-amil jawazim yang biasa menjazmkan dua huruf. Yang pertama adalah huruf in, kemudian huruf ma, ma. Contohnya seperti in. Misalnya yajlis Zaidun, in tajlis yajlis Zaidun misalnya. Apabila kamu duduk maka duduklah Zaid. Nah itu adalah huruf-huruf atau amil-amil jawazim yang menjazmkan dua fi'il mudhari', yaitu huruf in, ma, man, kemudian huruf man. Adapun secara keseluruhan huruf-huruf yang menjazmkan dua fi'il mudhari' itu, yang pertama adalah in, kemudian ma, man, mahma, idma, ayun. Berikutnya adalah mata, aina, ayana, anna, haisuma, kaifama, dan idzan di dalam syairan saja. Itulah amil-amil nawasib dan amil-amil jawazim, di mana saya bisa menyimpulkan bahwa sekali lagi amil yang dua ini adalah masuknya kepada fi'il mudhari' yang menasabkan, artinya yang menasabkan fi'il mudhari', dan yang nah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, kita sudah menjelaskan tentang amil-amil nawasib dan amil-amil jawazim, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita ini ke dalam pasal berikutnya. Dan anda kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada bisa menelaah apa yang kami sampaikan ini, karena di dalam teks itu terdapat juga terjemahan dengan bahasa Indonesia. Baik, dan kami akan melanjutkan dengan pembahasan untuk babu marfu'atil asma'i. Bismillahirrahmanirrahim. Babu marfu'atil asma'i utawi iki kubab mertelaaken isim-isim kang den baca rafa. Babu marfu'atil asma'i utawi iki kubab mertelaken isim-isim kang wajib dibaca rafa. Al marfu'atu utawi isim-isim kang wajib dibaca rafa iku sab'atun anafitu.
wahia utai pitu iku fa'ilu al-marfu'atu sab'atun. Adapun isim-isim yang wajib dibaca rafa itu ada 7. Wahia sab'atun, wahia utawi 7 utawi pitu iku al-fa'ilu fa'il. Wal maf'ulu lan maf'ul allati lam yusamma kang durung disebut apa fa'iluhu fa'il maf'ul. Wal mubtada'u lan mubtada' wa khabaruhu lan khabar mubtada' wa ismu kana lan ismu kana wa akhwatiha wa khabar inna lan khabar inna wa akhwatiha wa tabi'u lan kang isim kang anut lil marfu'i mari kang dibaca rafa wa ya ditabi'u wa huwa utawi at-tabi' iku arba'atu asya papat pirang-pirang perkara an-na'tu sujinaat wal atfulan atau wat tauqid dan tauqid wal badal dan badal. Baiklah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, sekali lagi saya bacakan babu marfu'atil asma'i utawi iki kubab mertelakeun isim-isim kang wajib dibaca rafa. Al marfu'atu utawi pirang-pirang isim kang wajib dibaca rafa iku sab'atun ana pitu. Wa hiya uta sab'ah iku al fa'ilu fa'il wal maf'ulu lan maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu kang ora disebut apa fa'iluhu fa'il maf'ul yang lebih terkenal dengan nama naibul fa'il. Kemudian wal mubtada wa khabaruhu wal mubtada dan mubtada wa khabaruhu dan khabar mubtada kemudian setelah fa'il dan mubtada khabar mubtada lalu dilanjutkan dengan isim kana dan akhwatnya, khabar inna dan akhwatnya, serta at-tabi' lil marfu'i yaitu pengikut kepada yang dibaca rafa. Dan yang dimaksud dengan tabi' ini ada 4 macam. Yang pertama adalah taukid, bentuknya taukid itu artinya menyifati. Yang kedua atop, hanya bersifat mengikuti saja. Yang ketiga taukid, yang bersifat menguatkan makna. Dan yang keempat jadi macam-macam tabe itu ada 4. Yang pertama adalah naat yang artinya menyifati, kemudian atop hanya mengikuti saja, taukid hanya menguatkan maknanya, dan badal artinya mengganti. Dan marilah kita jelaskan satu persatu dari isim-isim yang wajib dibaca rafa tersebut, yaitu yang pertama babul fa'il. Kita akan awali pembahasannya dengan babul fa'ili. Tetapi sebelumnya di sini saya ingin mengingatkan kembali. Dulu pada saat saya membahas tentang bab i'rab dan alamatil i'rab, saya mengatakan bahwa tugas Anda yang ingin mengerti tentang ilmu nahwu dasar ini atau paham tentang jurmiyah ini, tugas Anda adalah menghafalkan
menghafalkan, mengingat-ingat alamat-alamat i'rabnya sebuah nama. Misalnya isim mufrad itu alamat rofanya apa, harus ingat. Begitu juga dengan yang lain. Misalnya jamak taksir, alamat rofanya apa, alamat nasabnya apa, alamat JR-nya apa. Jamak muannats salim, alamat rofanya apa, nasabnya apa, JR-nya apa. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Ya, sim tasniyah alamat rofanya pakai apa, alamat nasab pakai apa, pakai alamat khobarnya pakai apa. Tugasnya saat itu adalah menghafal. Pada saatnya nanti kita masuk pada pembahasan yang inti, maka kita sudah tidak bingung lagi untuk menggunakannya. Contoh yang dimaksud dengan bahasan inti itu yaitu bahasan tentang isim-isim yang wajib dibaca rofa ini. Jadi misalnya ada isim mufrad, di sini dikatakan salah satu yang wajib dibaca rofa, isim yang wajib dibaca rofa itu adalah fa'il. Jadi setiap ada apapun yang disebutkan di atas tadi, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, kalau jadi fa'il maka berarti harus dibaca rofa. Nah, ketika Anda sudah hafal alamat rofa dari masing-masing yang disebutkan tadi, maka Anda tidak akan keder. Ada isim mufrad jadi fa'il, oh harus dibaca rofa, alamat i'rab rofa. Isim mufrad itu alamat rofanya apa, pakai domah, udah pakai domah. Kemudian misalnya ada lagi jamak taksir, jadi fa'il, berarti harus dibaca rofa. Apa sih alamat rofa jamak taksir? Nah, di situ pentingnya ketika kita mengawali kitab mengaji kitab Jurmiyah ini, kita banyak menghafal alamat i'rabnya itu. Dan marilah kita bahas tentang fa'il ini, saudara-saudaraku. Secara bahasa, fa'il itu artinya orang yang mengerjakan pekerjaan. Atau orang yang mengalami sesuatu, kalau memang itu berupa kejadian ya. Kalau pekerjaan berarti orang yang melakukan pekerjaan. Secara bahasa, misalnya kita contohkan dalam bahasa Indonesia, saya memukul tembok. Manakah fa'ilnya? Ya saya. Kenapa? Karena saya yang melakukan pekerjaan. Nah, kemudian yang dimaksud dengan yang mengalami kejadian, contoh gini. Meletus opal gunung-gunung. Meletus gunung, berarti apa yang jadi fa'il? Ya gunung, karena yang mengalami kejadian meletus adalah gunung. Kalau kita buat analogi kepada bahasa Indonesia, kaum muslimin wal muslimat, bahwa fa'il itu adalah sama dengan subjek, orang yang melakukan pekerjaan. Kemudian fi'ilnya disamakan dengan predikat, dan maf'ul bihnya itu disamakan dengan objek. Jadi kalau ada contoh Pak Guru memukul papan tulis, maka Pak Guru itu adalah
sebagai subjek, memukul itu predikat, papan tulis yang menerima pekerjaan itu sebagai objek. Contoh lagi misalnya Andi memakan nasi, maka Andi itu adalah subjek. Kalau dalam bahasa Arab namanya fa'il. Memakan itu predikat. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah fi'il. Nasi adalah maf'ul bih. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya objek. Nah, baik, kita jelaskan tentang fa'il ini. Tetapi tadi kita sudah mengetahui secara harfiah bahwa fa'il itu adalah orang yang mengerjakan pekerjaan atau yang mengalami kejadian. Secara istilah nahwu, al-fa'ilu utai fa'il iku huwa utai fa'il iku al-ismu isim al-marfu'u kang den baca rafa, al-madhkuru kang ditutur qablahu ing dalam sadurunge fa'il apa fi'luhu fi'il fa'il. Wa huwa utai fa'il iku ala qismaini ingat serang bagian zahirin suji fa'il isim zahir wa mudmarin dan fa'il isim dhamir. Wa huwa utai fa'il iku ala qismaini kabagi rong bagian zahirin suji fa'il isim zahir wa mudmarin dan fa'il isim dhamir. Fa'il adalah isim yang dibaca rafa, yang sebelum fa'il disebutkan fi'ilnya. Fa'il terbagi dua bagian, yaitu fa'il isim dhahir dan fa'il yang terbuat dari isim dhamir. Nah, di dalam pengertian kitab Jurmiyah ini, saudara-saudara sekalian, bahasanya adalah fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang sebelum fa'il ada fi'ilnya. Jadi ini cara menyusun susunan di dalam bahasa Arab. Ternyata di dalam bahasa Arab itu susunannya beda. Kalau kita menyusun sebuah susunan kata, susunan kalimat, membuat sebuah kalam yang sempurna. Kalau dalam bahasa Indonesia biasa orang menyebutkan subjeknya dulu disebutkan. Misalnya Andi membaca Al-Quran, itu Andi dulu yang dibaca. Kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi di dalam bahasa Arab berbeda, di mana fi'il itu harus mendahului fa'il. Harus ditempatkan sebelum fa'ilnya kalau kita ingin membuat susunan atau jumlah fi'liyah. Andi membaca Al-Quran, bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, membacanya dulu yang ditempatkan. Membaca itu dalam bahasa Arabnya qara'a. Jadi tinggal qara'a. Qara'a telah membaca, kemudian baru menyimpan fa'il di situ. Setelah qara'a Andi Al-Qur'ana ing Qur'an. Jadi tetap objek ditaruh di akhir. Ya, jadi ada perbedaan di dalam menyusun bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia yang disusun adalah yang disebutkan dahulu adalah SPO. Ya, SPO itu artinya subjek, predikat dan objek. Sementara dalam bahasa Arab fi'il kemudian fa'il baru maf'ul bih.
Kita lanjutkan pembacaannya. Fadzahiru mangka utawi fa'il isim dhahir iku nahu qaulika seumpamane ucapan sira qoma wis ngadeg sapa Zaidun Zaid wa yaqumu lan lagi ngadeg sapa Zaidun Zaid wa qama lan wis ngadeg sapa Zaidani Zaid loro wa yaqumu lan lagi ngadeg sapa Zaidani Zaid loro wa qama lan wis ngadeg sapa Zaiduna Zaid kabeh wa yaqumu lan wis ngadeg lagi ngadeg sapa Zaiduna Zaid kabeh wa qama lan wis ngadeg sapa rijalu pirang-pirang wong lanang wa yaqumu lan lagi ngadeg sapa rijalu pirang-pirang wong lanang wa qamat lan wis ngadeg sapa hindun wa qamat lan wis ngadeg sapa al hindu wa qamat lan wis ngadeg sapa al hindani hindun loro wa taqumu lan lagi ngadeg sapa al hindani hindun loro wa qamat lan wis ngadeg sapa al hindatu pirang-pirang hindun wa taqumu lan lagi ngadeg sapa al hindatu pirang-pirang hindun wa qamat lan wis ngadeg sapa al hunudu pirang-pirang hindun wa taqumu lan lagi ngadeg opal hunudu pirang-pirang hindun wa qama lan wis ngadeg sapa aku ka sedulur lanang sira wa yaqumu lan lagi ngadeg sapa aku ka sedulur lanang sira wa yaqumu lan lagi ngadeg sapa aku ka sedulur lanang sira wa qama lan wis ngadeg sapa gulami pelayan ingsun wa yaqumu lan lagi ngadeg sapa gulami pelayan ingsun wa lan perkara asbah kang nyerupani apa ma dzalika ing mangkon kabeh. Baiklah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada. Tadi dijelaskan bahwa fa'il itu terbagi kepada dua bagian, yaitu ada fa'il isim dhahir, fa'il yang dibikin dari kalimat yang dhahir bukan kata ganti, seperti contoh-contoh yang disebutkan di dalam kitab tadi banyak sekali. Contohnya seperti qoma berdiri sapa Zaidun Zaid, kemudian wa yaqumu sedang berdiri sapa Zaidun Zaid. Ini contohnya. Yang pertama adalah fi'il madi bersama fa'il, kemudian yang keduanya fi'il mudhari bersama dengan fa'il. Yang kita perhatikan saudara-saudara kaum muslimin adalah penyebutan fa'il. Kalau ada susunan qoma Zaidun, manakah yang menjadi fa'il? Tentu lafaz Zaidun, karena Zaidunlah yang melakukan berdiri. Nah, di sini coba dilihat, Zaidun ini dibaca rafa. Kenapa Zaidun dibaca rafa? Karena jadi fa'il. Nah itu. Kemudian ketika anda ditanya lagi, saat kita ditanya lagi, apa alamat rafanya lafaz Zaidun? Dhammah. Kenapa lafaz Zaidun itu alamat rafanya pakai dhammah? Karena isim mufrad. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui pada saat kita menjadi fa'il, fa'ilnya terbuat dari apa gitu. Kita ambil contoh pada yang contoh ketiga, misalnya qoma Zaidani. Qoma sedang berdiri sapa Zaidani, dua orang Zaid. Nah, Zaidani itu kedudukannya jadi fa'il, tetap sama jadi fa'il. Kenapa? Karena dua orang Zaid inilah yang berdiri. Dia jadi fa'il. Zaidani itu jadi fa'il, berarti dirofakan. Iya, dirofakan. Apa alamat rofanya Zaidani? Alif. Kenapa alamat rofanya pakai alif? Karena Zaidani ini adalah isim tasniyah, di mana kita tahu bahwa isim tasniyah itu alamat rofanya pakai alif. Nah, kita contohkan lagi misalnya di dalam qoma berdiri sama Zaiduna Zaid kabeh. Nah, 3 orang Zaid ke atas lah.
Mana yang menjadi fa'il dari contoh qoma zaiduna? Lafaz zaiduna ini jadi fa'il. Apakah zaiduna dibaca rofa? Ya dibaca rofa zaiduna. Apa alamat rofanya? Kenapa dibaca rofa? Karena jadi fa'il dari koma. Apa alamat rofanya zaiduna? Di sini ada wawu. Kenapa alamat rofanya harus pakai wawu? Karena jamak mudzakkar salim. Kemudian contoh berikutnya dalam contoh qoma ar-rijalu. Qoma ar-rijalu. Qoma telah berdiri sapa ar-rijalu beberapa orang laki-laki. Mana fa'ilnya? Lafaz ar-rijalu. Apakah fa'ilnya ini dibaca rofa? Iya, dibaca rofa ar-rijalu. Apa alamat rofanya? Doma. Kenapa alamat rofanya pakai doma? Karena lafaz ar-rijalu itu jamak taksir. Dan begitu seterusnya. Kemudian kita contohkan lagi misalnya di dalam contoh qoma akhuka wa yaqumu akhuka. Nah, ini. Qoma berdiri sapa akhuka, saudara laki-laki kamu. Kenapa lafaz akhuka dibaca rofa? Karena jadi fa'il. Setiap fa'il kan harus dibaca rofa. Apa ciri-cirinya bahwa lafaz akhuka ini adalah fa'il? Ada wawunya akhuka. Loh kenapa? Kenapa ada wawunya atau saat rafa itu pakai wawu? Kenapa alamat rafanya pakai wawu? Asmaul khamsah. Begitu. Nah, itu adalah contoh-contoh fa'il. Contoh-contoh fa'il isim dohir. Nah, kita akan melanjutkan dengan contoh fa'il yang terbuat dari isim domir. Wal mudmaru utai fa'il isim domir iku isna asyara an ronglas. Nahu qaulika seumpamanya ucapan sira. Ini fa'ilnya fa'il isim domir yang muttasil ya, fa'il domir muttasil yang disatukan dengan fiilnya. Nahu qaulika seumpama ucapan sira darabtu wismukul ingsun. Berarti ini fa'ilnya itu ingsun, saya. Wa darabna wismukul kita. Wa darabta lan wismukul sira lanang siji. Wa darabti lan wismukul sopol sira wadon siji. Wa darabtu malan wismukul sapa sira loro. Wa darabtun lan wismukul sapa sira kabeh. Wa darabtun lan wismukul sapa sira wadon kabeh. Wa daraba wismukul sira lanang wong lanang siji. Wa daraba wismukul sapa wong lanang siji. Wa darabat wismukul sapa wadon siji. Wa daraba lan wismukul sapa wong loro. Wa darabu lan wismukul sapa wong lanang kabeh. Wa darabna lan wismukul sapa wadon kabeh. Ini contoh-contoh fa'il yang terbuat dari isim domir muttasil yang disambungkan dengan fa'il, disatukan dengan fa'il dengan fiilnya. Kebetulan fiilnya fiil mudhari'. Nah, di sini fa'il isim domir ini tentu saja berbeda dengan fa'il isim dohir. Karena yang namanya isim domir itu masuk dalam kategori isim mabni atau isim yang tidak mengalami perubahan. Jadi tidak memiliki alamat-alamat. Kalau
Isim domir itu karena hukumnya itu mabni, tidak mengalami perubahan. Nah, tinggal kita nanti kalau ada soal tinggal disamakan dengan lapat-lapat yang ada ini di sini. Baiklah saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kami telah membahas isi dari kitab Jurmiyah bagian yang keempat, yang tadi kita mulai dari pasal al-mu'rabat, kemudian dilanjutkan dengan pasal babul af'al, dengan pasal tentang fi'il dengan bab fi'il, lanjut kepada bab marfu'atil asma, yaitu isim-isim yang wajib dibaca rafa, dan berakhir pada bab fa'il. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat buat kaum muslimin keseluruhan. Dan tentu saja mohon maaf barangkali ada kekurangan-kekurangan dalam penyampaian, juga barangkali ada kesalahan. Itu semua karena kebodohan kami, dan kelebihannya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena al-haqqu min rabbika, kebenaran itu hanya dari Allah semata. Sekian, wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.